atau epidemiologi. Teori ini merupakan sekelompok teori untuk mendukung hubungan antara sebab dan akibat dalam suatu penelitian di bidang epidemiologi kesehatan masyarakat. Kriteria Hill ini diciptakan oleh ahli epidemiologi Inggris Sir Austin Bradford Hill pada tahun 1965 melalui artikel proceeding yang berjudul The Environment and Disease Association or Causation. Yang pertama, strength of association atau kekuatan asosiasi. Besar angka menunjukkan seberapa kuat hubungan paparan dan kejadian penyakit. Semakin besar angka menunjukkan semakin kuat hubungan dan menyatakan bahwa hubungan tersebut bersifat kausalitas. Ukuran untuk menilai hubungan paparan dan penyakit berupa resiko relatif atau rasio odds. Kriteria kekuatan asosiasi bersifat mutlak untuk menunjukkan suatu penelitian bersifat kausalitas. Contohnya sebuah studi pada kelompok perokok atau terpapar dan tidak perokok atau tidak terpapar dengan jumlah sampel masing-masing kelompok 20 orang. Studi diikuti selama 5 tahun untuk mengetahui kejadian kanker paru. Dalam waktu 5 tahun tersebut, terdapat 5 penderita kanker paru-paru dari 20 orang pada kelompok terpapar, dan pada kelompok tidak terpapar terjadi kasus 1 penderita kanker paru-paru dari 20 sampel. Consistency of the observed association atau konsisten. Konsistensi hasil penelitian walaupun penelitian sejenis dilaksanakan pada waktu dan tempat yang berbeda, pada populasi yang berbeda, dan oleh berbagai peneliti yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bersifat kausalitas. Kriteria konsistensi bersifat mutlak untuk menunjukkan suatu penelitian bersifat kausalitas. Contohnya, penelitian mengenai kelompok perokok dan tidak perokok yang dilakukan di Surabaya tahun 2015 menunjukkan bahwa nilai resiko relatif sebesar 4. Pada tahun 2017 dilakukan penelitian sejenis yang menunjukkan nilai resiko relatif sebesar 5. Disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa merokok merupakan faktor resiko terjadinya kanker paru, meskipun nilai resiko relatifnya berbeda. Specificity atau spesifitas. Faktor kausal menghasilkan hanya sebuah penyakit dan bahwa penyakit itu dihasilkan dari hanya sebuah kausa tunggal. Makin spesifik efek paparan, makin kuat hubungan kausal. Contohnya pada kanker paru, merokok diprediksi sebagai penyebab kanker paru. Temporality atau hubungan temporal. Untuk mengetahui sebuah faktor merupakan kausa penyakit, maka harus dipastikan bahwa paparan terhadap faktor itu berlangsung sebelum terjadinya penyakit. Contohnya pada kasus kanker paru-paru, sebagian besar didahului oleh merokok. Biologis gradients atau terdapat tingkatan gradasi biologi. Paparan yang semakin kuat menyebabkan seseorang dalam waktu singkat dapat menderita penyakit tersebut lebih cepat. Kriteria ini bersifat mutlak untuk menunjukkan suatu penelitian bersifat kausalitas. Contohnya, si A merokok setiap hari sebanyak 2 batang setelah 5 tahun mengidap kanker paru. Si B merokok setiap hari sebanyak 5 batang setelah 2 tahun mengidap kanker paru. Ini menunjukkan bahwa si B terpapar asap rokok lebih banyak dibandingkan si A, sehingga si B lebih cepat menderita penyakit kanker paru. Biologis plausibility atau secara biologi dapat dimengerti. Melalui biologi dapat dijelaskan runtutan kejadian suatu penyakit atau tidak bertentangan dengan ilmu biologi. Kriteria ini juga bersifat mutlak untuk menunjukkan penelitian menunjukkan hubungan kausalitas. Contohnya, penyakit kanker paru diawali dengan asap rokok yang memiliki kadar nikotin yang masuk ke paru-paru. Nikotin yang masuk menyebabkan rusaknya epitel, maka epitel akan terus regenerasi secara terus-menerus. Kejadian yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan sel epitel lepas kontrol dan terjadilah kanker paru. Coherence atau koherensi. Koherensi pada perjalanan penyakit, biologi, dan epidemiologi sehingga pada akhirnya memberikan pemahaman yang sama. Namun kriteria koherensi bukan merupakan syarat mutlak penelitian dinyatakan sebagai kausalitas. Contohnya, merokok dapat menyebabkan terjadinya kanker paru yang sesuai dengan riwayat alamiah penyakit, biologi, dan epidemiologi. Experimental evidence atau bukti eksperimen. Bantuan kekuatan hubungan kausalitas dapat diperoleh dengan medical record trial, intervensi, dan studi pada hewan. Contohnya pada percobaan lab, tar yang dioleskan pada telinga kelinci dari waktu ke waktu akan menyebabkan timbulnya kanker. Tar pada tembakau merupakan bahan karsinogen atau penyebab kanker. Yang terakhir, analogi. Jika suatu kausalitas sudah ada sebelumnya pada kondisi yang relatif sama, maka hasil penelitian yang memiliki karakteristik hampir sama dapat dianalogikan memiliki tingkat kausalitas yang sama pula. Contohnya, thalidomid dapat mengurangi mual-mual pada ibu hamil. Pada 5 tahun berikutnya, banyak ibu-ibu yang anaknya mengalami kecacatan. Kemudian dianalogikan dengan rubella, bayi tersebut mengalami kelainan. Karena memiliki dampak yang efek yang sama, maka ditelusuri thalidomid dari hasil penelusuran menunjukkan RR 3,1 dibandingkan dengan ibu yang tidak menggunakan thalidomid. Sifat ini dianggap membantu hubungan asosiasi dan tidak mutlak harus ada. Ukuran-ukuran epidemiologi.
Untuk mengetahui besarnya suatu masalah kesehatan, baik data morbiditas dan mortalitas di suatu wilayah, diperlukan berbagai macam ukuran frekuensi. Dalam epidemiologi, ukuran yang banyak digunakan dalam menentukan morbiditas dan mortalitas adalah rasio, proporsi, dan rate. Yang pertama adalah rasio. Rasio merupakan angka perbandingan atau dapat diterjemahkan sebagai dibanding dengan. Jadi rasio adalah perbandingan suatu peristiwa atau event sebagai numerator atau X dan peristiwa lainnya yang tidak berhubungan dengan sebagai denominator atau Y. Ratio juga digunakan untuk menyatakan besarnya kejadian, contoh seks ratio. Proporsi. Proporsi adalah bagian dari suatu peristiwa atau ukuran yang membandingkan suatu peristiwa sebagai numerator atau X dan peristiwa lainnya sebagai denominator atau Y yang mengandung peristiwa numerator X tambah Y. Proporsi digunakan untuk melihat komposisi suatu variabel dalam populasi. Contohnya adalah proporsi kejadian gizi buruk di antara masalah gizi lainnya. Rate. Rate adalah besarnya peristiwa atau kejadian yang terjadi pada keseluruhan populasi dalam waktu tertentu. Nilai rate mengukur kemungkinan kejadian dalam populasi terhadap beberapa peristiwa tertentu, misalnya kasus atau kematian karena penyakit infeksi. Ada juga indeks kesakitan. Indeks kesakitan digunakan untuk menggambarkan kejadian penyakit di populasi atau peluang atau risiko terjadinya penyakit. Indeks kesakitan terdiri dari insidensi dan prevalensi.